salam jumpa dengan saya di Pak Jim 71 Channel. Saya akan menyampaikan materi tentang pendidikan agama Katolik dan budi pekerti untuk SMP kelas 8. Bab 3 bagian 1 yang berjudul Panggilan para murid Yesus. Dengan tampilan slideshow pakai template animasi PowerPoint yang menarik seperti ini ya, mudah-mudahan memperkaya pelajaran kali ini. Kita tunggu tampilan slideshow-nya. Pendidikan agama Katolik dan budi pekerti SMP kelas 8, bab 3 bagian 1, panggilan para murid Yesus. Untuk bagian pengantar, pengalaman mendapat panggilan dari orang yang memiliki kewibawaan merupakan pengalaman yang luar biasa. Itulah yang dialami oleh para murid Yesus. Karena kewibawaan yang dimilikinya, Yesus mampu menggerakkan para murid untuk segera menjawab panggilannya secara spontan dan tanpa ragu-ragu, meskipun harus meninggalkan keluarga maupun pekerjaannya. Sebelum lebih lanjut menyaksikan video saya, jangan lupa untuk menekan tombol like, kemudian menekan subscribe, bunyikan loncengnya dan share. Sebagai pembukaan, kita akan mengawali dengan doa. Mari kita ambil sikap berdoa. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Berkat kasih-Mu tak terhingga, Engkau berkenan memanggil kami pada hari ini untuk belajar mengenai makna panggilan menjadi murid-Mu. Bimbinglah kami ya Tuhan, agar kami mampu memahami panggilan untuk menjadi murid-murid-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami berdoa. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan membahas tentang kisah panggilan murid-murid Yesus. Mendapat panggilan dari orang lain bisa menjadi pengalaman yang biasa-biasa saja, tetapi juga dapat menjadi pengalaman yang istimewa bagi kita. Tergantung pada siapa yang memanggil. Kalau yang memanggil adalah tokoh-tokoh terkenal, ternama, orang-orang yang memiliki pengaruh, memiliki kewibawaan dan bukan orang yang biasa, maka pengalaman panggilan itu akan menjadi pengalaman yang istimewa dan luar biasa. Pengalaman yang demikianlah rupanya yang dialami oleh Simon Petrus dan Andreas maupun murid-murid yang lain. Ketika mereka mendapat panggilan dari Yesus, tanpa ragu-ragu mereka mengikutinya. Kita akan belajar dari Injil Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22 dan Lukas pasal 5 ayat 27 sampai 32 yang berisi tentang Yesus memanggil murid-muridnya. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka,
"Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka. Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Sekarang ini bab-bab hal-hal yang perlu dipahami atau untuk dipahami. Hal menarik dari peristiwa Yesus memanggil murid-muridnya adalah, pertama, panggilan selalu diawali dari Yesus. Yesuslah yang mengambil inisiatif yang pertama. Kedua, ketika Yesus memanggil para murid, mereka menanggapinya secara spontan. Tidak ada sedikitpun keraguan menanggapi panggilan Yesus. Ketiga, mereka yang dipanggil Yesus bukan orang-orang kaya dan mapan kehidupannya, bukan para pejabat atau penguasa, melainkan para nelayan, orang yang hidupnya sederhana, bahkan cenderung kekurangan, dan orang-orang yang dianggap berdosa. Keempat, ketika mereka mendapat panggilan Yesus, mereka rela meninggalkan segala-galanya, pekerjaan, bahkan keluarganya. Syarat menjadi murid Yesus, setiap orang yang mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Di Matius 16 ayat 24-26. Orang yang mengikuti Yesus harus mengambil sikap yang mantap, tidak terlalu banyak pertimbangan, tidak terikat dengan apa yang menjadi miliknya dan apa yang menjadi tugasnya selama ini. Mereka juga harus berani melepaskan keterikatan dengan keluarga. Keluarga memang penting, tetapi jangan sampai kecintaan pada keluarga menjadi penghalang untuk bersikap terbuka pada sesama yang lain. Ya, kita bisa lihat di Lukas 9 ayat 57-62. Ya, demikian dahulu anak-anak pelajaran kali ini. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sekarang untuk penutup, mari kita akhiri pelajaran kita dengan berdoa atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih, melalui panggilan kepada para murid,
Engkau telah menyadarkan kami untuk selalu setia dalam panggilan pelayanan melalui talenta kehidupan yang Engkau berikan. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami tidak memiliki keterikatan kepada apapun yang dapat menghalangi kami dalam melayani Tuhan lewat gereja Tuhan dan sesama. Dengan pengantara Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, amin. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Sekali lagi, setelah menyaksikan video saya, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, kemudian bunyikan loncengnya dan share. Ya, demikian. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Kiranya bermanfaat. Kita berjumpa lagi pada kesempatan berikutnya pada materi yang lain dengan topik yang lebih menarik.